Bali Sapa Indonesia Malam, saudara, masih bersama dengan Igusti Ngurah, pakar virologi Universitas Udayana Bali, ini pakar virus. Kemudian Ali Gufron, Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 Kemenristek. Dan ada Bung Saleh Daulay, anggota Komisi 9 dari Kesehatan, DPR fraksi dari Partai Amanat Nasional. Saya sekarang ke Bung Saleh Daulay. Bung Saleh Daulay tadi sebutkan, ini kita buka ini mulai satu persatu, kemudian informasinya terbuka. Saya sebutkan ya, lopinavir, ritonavir itu obat HIV/AIDS. Kemudian hidroksikloroquine itu obat malaria, dan azitromisin itu adalah antibiotik dari golongan asiklovir. Saya ingin tanya kepada Anda, tentu bukan secara detail, tapi bagaimana kemudian DPR menyikapi soal ini, bahwa ada obat yang ditemukan, kombinasi yang ditemukan murni oleh anak bangsa, dan kemudian diklaim bisa menyembuhkan COVID 95%. Ya, pertama tentu ya, kita semestinya itu sebagai anak bangsa itu mengapresiasi temuan-temuan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian kita, terutama perguruan-perguruan tinggi di dalam negeri terkait dengan COVID-19 ini. Sebetulnya di DPR sendiri itu kita selalu mendorong pemerintah untuk mengerjakan dua hal. Pertama, tentu kita mendorong agar vaksinnya segera ditemukan, karena antara vaksin dan obat itu sebetulnya harus seimbang ya. Jadi vaksin itu untuk mencegah orang agar tidak terkena COVID-19. Sementara obat ini adalah untuk mengobati mereka yang sudah terpapar COVID-19 ini. Nah, karena itu kalau misalnya ada sekarang temuannya sudah dikatakan tadi dari 750 sekian yang sudah dicoba dan berhasil sebanyak 95%, ini artinya bahwa temuan ini adalah temuan yang hampir ya mendekati katakanlah hasil yang sempurna. Nah, kalau misalnya ada yang disebut istilahnya kemarin itu critical finding, ada temuan-temuan yang sangat kritikal yang dianggap ini tidak sempurna dalam proses penelitiannya, saya kira bukan berarti hasil yang sudah ditemukan ini harus dinafikan. Karena ini adalah prestasi yang sudah diperoleh. Nah, ini sekarang kan orang di seluruh dunia lagi pusing ini, bagaimana caranya supaya menemukan obat. Bayangkan kalau misalnya obat tidak ada sama sekali. Jadi ketika orang sudah kena COVID-19 ini ya tinggal menyerah saja begitu kan, itu sesuatu yang tidak pas gitu. Nah, karena itu kalau sudah ada obat seperti ini, ada harapan yang bisa kita tindak lanjuti bagaimana agar obat ini bisa didistribusikan. Itu yang saya mau tanyakan, Bung Saleh. Bukankah seharusnya setiap anak bangsa ini juga tidak berlaku business as usual? Karena vaksin tengah dikejar, ini mungkin masih Desember atau Januari nanti 2021. Tapi kemudian obatnya sudah ditemukan, harusnya kan sama-sama untuk kemudian bisa cepat dan valid. Bagaimana Anda menjawab ini? Jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh para peneliti dan lembaga-lembaga penelitian kita ini sebetulnya sudah on the track. Kebetulan saja obatnya ini duluan ditemukan dibandingkan vaksin. Vaksinnya kan sedang berjalan sekarang. Nah, kalau misalnya obatnya ini sudah ditemukan, katanya kan yang salah satu critical finding-nya itu bahwa randomisasinya tadi kan nggak tepat. Nah, kalau misalnya randomisasinya yang kurang, kita ini sekarang nih, Mas Aiman, itu lebih dari 40.000 sekarang orang yang positif corona terpapar di rumah-rumah sakit di seluruh Indonesia. 40.000. Nah, bagaimana caranya yang 40.000 itu dicobakan dengan obat-obat ini? Saya kira kalau memang tidak ada efek sampingnya, tadi kan efek sampingnya sangat ringan sekali, bahkan tidak ada. Apa salahnya misalnya dijadikan mereka seperti yang dilakukan sekarang uji coba vaksin yang ada di Bandung itu, yaitu semacam katakanlah tes klinis misalnya semacam itu yang fase ketiga yang untuk vaksin itu. Nah, kalau misalnya sekarang ini orangnya itu yang kurang, saya kira tidak kurang karena kita ada lebih dari 40.000 sekarang yang sedang diproses untuk penyembuhan. Ini tenaga kesehatan ya, nakes-nakes ya? Iya, itu yang saya kira penting dipikirkan. Kemudian yang kedua begini, ini kan katanya gabungan dari beberapa obat yang sudah ada. Ya, saya kira tidak ada masalah mau gabungan kah, mau misalnya temuan baru kah, itu tetap saja adalah temuan. Karena di dalam ilmu pengetahuan, ini saya kebetulan memang tidak mendalami farmasinya ya. Tetapi secara umum di dalam filsafat ilmu, bahwa temuan-temuan itu muncul karena ada tesis, antitesis, dan sintesis. Tesis itu katakanlah obat baru. Kemudian ada tandingannya yang sintesisnya, antitesisnya. Kemudian antara yang satu dengan yang lainnya itu digabungkan menjadi sintesis, jadi temuan baru. Jadi ini kalau sudah temuan baru, ini saya kira bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif yang ada saat ini. Kalau nanti suatu waktu
kita menemukan lagi yang lebih baik dari yang kita temukan hari ini, ya kita nanti patenkan lagi. Ya, ya. Kita bisa umumkan lagi. Jangan misalnya sekarang ini belum apa-apa, sudah banyak yang kritik, oh ini kurang tepat, ini kurang ini, dan ini belum bisa dikasih izin. Lalu apakah mereka-mereka yang mengkritik itu sudah punya jalan dan solusi baru? Ya, Apakah permasalahan mereka kan sudah begini, menemukan tentu obat yang baru? dikhawatirkan masyarakat adalah ketika ada efek samping misalnya dari hasil ini. Saya ingin tanya, nanti Bung Saleh Daulay belakangan saya untuk menjawab ini. Saya ingin tanya ke ahli virologi, Pak Ngurah, mungkinkah dari obat-obat yang sudah ada beredar, lalu kemudian kombinasi, efek sampingnya bisa berbeda? Oh iya, ini tentu kombinasi obat itu bisa sinergis, jadi saling menguatkan, bisa antagonis. Ini, jadi dua hal itu, jadi ya memang harus dipelajari dan didata. Jadi apakah dia sinergis, saling menguatkan, atau antagonis. Yang satu menafikan atau meniadakan pengaruh yang lain. Ini saya kira standarnya. Oke, baik. Saya ke Bung Ali. Bung Ali, itukah kemudian critical finding yang memang paling diperhatikan terkait dengan penemuan obat baru? Ya, sekarang konsep begini Pak. Ini adalah drug repurposing. Jadi obat yang sudah resmi beredar di kombinasi baru, kemudian ini mestinya regulasinya lebih longgar karena sudah digunakan di masyarakat. Oke. Pun untuk tujuan regulasi lebih longgar, maksudnya gimana Pak Ngurah? Ya kenapa? Tidak, saya dengar Pak. Ya. Regulasi, ada katakan tadi regulasinya seharusnya bisa lebih longgar atas temuan obat baru ini? Iya, karena sekali lagi obat ini sudah biasa beredar di masyarakat. Jadi kita mempunyai hak edar. Nah kemudian sekarang kombinasinya ini mestinya menurut saya, dan saya kira ini literatur yang saya tahu, itu regulasinya mestinya karena sudah beredar sebelumnya, tinggal dikombinasikan meskipun punya efek samping juga yang berbeda mungkin. Nanti saya akan bicara soal ini ke Bung Ali Gufron, apakah betul bahwa seharusnya hasil temuan obat kombinasi ini regulasinya lebih longgar? Karena Kemenristek juga punya peran seharusnya dalam posisi ini. Kita akan kembali saat lagi, saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.